Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5703, Harta Karun Berjalan. Binatang buas, tunduklah pada hukum. Suara David menggema di seluruh lantai 9 menara. Ia mengerahkan kekuatan seluruh menara penekan iblis, dan rantai spasial serta rune penekan yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk jaring yang mengikat dan menekan naga pemakan. Sekeras apapun naga pemakan melawan dan meraung, ia tak berdaya melawan menara penekan iblis yang telah terbentuk sempurna dan akhirnya terdesak kembali ke kedalaman segelnya, jatuh ke dalam keheningan. Kekacauan itu sepenuhnya mereda. David menggerakkan pikirannya lagi, dan Chen Biking, Lao Hei, Qian Mian, dan semua naga yang bersedia tunduk dan tidak melakukan kejahatan tak termaafkan semuanya diteleportasi keluar dari menara penekan iblis oleh kekuatan spasial yang lembut, mendarat di Void Rift di luar. Melihat cahaya siang kembali, para naga ini, yang telah terpenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan auma naga yang luar biasa girang. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman saat mereka menatap David. David mengulurkan telapak tangannya, dan menara penekan iblis yang menjulang tinggi itu menyusut dengan cepat, akhirnya berubah menjadi sebuah menara kecil nan indah seukuran telapak tangan, sebening kristal yang mendarat di telapak tangannya, memancarkan fluktuasi spasial yang hangat. Dengan demikian, menara penekan iblis, salah satu dari 3 menara, akhirnya berhasil ditaklukkannya. Melihat menara kecil di telapak tangannya, lalu menatap Chen Biking, Lao Hei, dan yang lainnya yang tampak bersemangat di sampingnya, David merasakan gelombang kebanggaan. Dengan menara penekan iblis, kekuatan dan fondasinya kembali meningkat drastis. Lebih jauh lagi, di belakang David berdiri ratusan naga, yang semuanya kini menjadi bawahannya. David memegang menara penekan iblis yang indah, diikuti oleh ratusan naga dengan berbagai wujud dan aura yang mengesankan, muncul di lembah celah kekosongan begitu ia melakukannya, seperti seember air dingin yang dituangkan ke dalam panci minyak mendidih, seketika membakar seluruh pemandangan. Para kultivator dari berbagai faksi, yang sebelumnya agak terkekang karena pengepungan yang berkepanjangan dan rasa waspada mereka, kini menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak tak percaya. Menara penekan iblis menghilang? Tidak, menara itu telah direnggut. Anak itu, yang baru mencapai tingkat kelima alam abadi manusia, tidak hanya muncul hidup-hidup dari menara, tetapi juga berhasil menaklukkannya. Kumpulan sosok gelap di belakangnya, memancarkan kekuatan naga yang dahsyat. Apakah para naga itu telah dikekang di dalam menara? Apakah ia telah melepaskan mereka semua? Syok, bingung, iri, serakah, campuran emosi yang kompleks berkecamuk di wajah mereka, memuncak dalam kegemparan. Dia menaklukkan menara penekan iblis. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Itu naga. Ratusan naga. Astaga! Seberapa banyak kekayaan yang diperoleh anak ini di dalam? Setelah hening sejenak, sebuah letusan gunung berapi meletus. Mata semua orang tertuju pada menara kecil nan elok di tangan David. Napas mereka terasa berat, mata mereka memerah. Menara penekan iblis. Ini adalah harta karun bawaan legendaris, berisi ruang tak terbatas dan memiliki kekuatan tak terduga. Memperoleh menara ini sudah cukup untuk membangun dinasti abadi dan berdiri di puncak 9 surga. Keserakahan langsung mengalahkan akal sehat. Tetua sekte matahari terbakar yang sebelumnya mengusulkan untuk bergabung adalah yang pertama melangkah maju, menahan kegembiraannya, dan menangkupkan tangannya ke arah David, nadanya tanpa ragu. Sahabat muda, selamat atas pengakuan harta karun ini sebagai gurumu. Namun, menara ini sangat penting,
sebuah berkah bagi 9 surga dan bahkan seluruh dunia 1000 besar, dan tidak dapat dimiliki oleh satu orang atau keluarga saja. Aku mendorongmu untuk mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar dan menyerahkan menara ini agar dapat dijaga bersama oleh berbagai sekte kita. Inilah jalan yang benar. Kata-katanya begitu agung dan benar sehingga langsung menggema. Benar. Harta karun seperti itu tak bisa kau monopoli sendirian. Serahkan menara penekan iblis. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan hari ini. Dan naga-naga ini, mereka sumber daya langka dan harus dibagi. Pemimpin Gua Air Hitam menambahkan dengan sinis, tatapannya menyapu naga-naga di belakang David seolah mereka adalah harta karun berjalan. Bab 5704, Perburuan Harta Karun. Sisik naga, darah naga, urat naga, jiwa naga, semuanya tak ternilai harganya. Yang lebih keterlaluan lagi, beberapa orang langsung berteriak kepada naga-naga di belakang David. Kalian para naga, jika kalian bersedia tunduk pada sekteku, kalian akan aman. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kepunahan kalian. Menghadapi paksaan dan godaan yang luar biasa ini, David hanya mengelus menara penekan iblis di telapak tangannya dengan lembut, senyum dingin tersungging di bibirnya. Sebelum ia sempat berbicara, si hitam tua di sampingnya tak kuasa menahan diri lagi, mengeluarkan raungan naga memekakan telinga yang menggema di seluruh negeri. Omong kosong. Menara penekan iblis ditaklukkan oleh Tuan Chen dengan kemampuannya sendiri. Apa hubungannya dengan sampah kalian? Ingin menara itu? Pertama, tanyakan pada tinju kakek hitam kalian apakah mereka mengizinkannya. Meskipun Chen Biking tidak berbicara, aura naga biru yang mengelilinginya, tatapannya yang dingin dan tegas, sudah memperjelas pendiriannya. Ratusan naga lainnya bahkan lebih marah. Kebencian mereka, yang terpendam selama bertahun-tahun, akhirnya menemukan jalan keluar, melepaskan raungan-raungan yang dahsyat. Kekuatan naga gabungan mereka menekan pasukan lawan seperti tsunami yang nyata. Raungan. Mencoba memperbudak kita? Bermimpilah. Ikuti Tuan Chen dan bantai bajingan-bajingan serakah ini. Momentum para naga langsung mengalahkan tekanan gabungan pasukan lawan, bahkan melampauinya. David mengangkat tangannya dan sedikit menurunkannya. Raungan dan lolongan di belakangnya perlahan mereda, dan semua naga terdiam, menatapnya dengan hormat, menunggu perintahnya. Disiplin mutlak ini mengirimkan rasa dingin di punggung pasukan lawan. Anak ini, bagaimana dia bisa menaklukkan naga-naga yang tak terkendali ini sepenuhnya? Tatapan David dengan tenang menyapu kerumunan gelap orang-orang di depannya. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Menara ini milikku. Para naga adalah rekanku. Siapapun yang menginginkannya, datanglah dan rebutlah. Nada suaranya tenang, namun mengandung keyakinan yang tak tertandingi dan kesombongan yang mendominasi. Sombong. Manusia abadi kelas 5, yang mengandalkan sedikit keberuntungan dan sekelompok binatang buas, berani bersikap begitu sombong. Bunuh dia. Rebut harta karunnya. Serang bersama. Sekuat apapun dia hanyalah satu orang dan sekelompok naga. Sisa-sisa akal sehatnya telah sepenuhnya ditelan oleh keserakahan. Tidak ada yang tahu siapa yang bergerak pertama, tetapi api hijau mengerikan melesat ke arah David seperti kilatan cahaya. Ini seperti membunyikan terompet serangan. Bunuh. Rebut harta karunnya. Bunuh para naga. Dalam sekejap, sinar cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya, cahaya yang mengalir dari harta magis, dan energi pedang serta aura bilah pedang, seperti badai, menyelimuti David dan perkemahan naga di belakangnya. Para kultivator dari berbagai sekte, saat ini,
mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bersatu untuk sementara, dengan hanya satu tujuan, membunuh David dan merebut menara penekan iblis beserta para naga. Bentuk formasi. Bersiaplah untuk pertempuran. David memberi perintah, dan suaranya terpancar melalui inti menara kepikiran setiap naga. Dalam sekejap, barisan naga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dipimpin oleh Chen Biking, garis keturunan naga azur dengan cepat mengerahkan arai permajaan kayu azur, dengan garis-garis cahaya biru membubu membentuk perisai kehidupan raksasa, menahan dan melemahkan serangan yang datang. Naga hitam dan naga melingkar, yang dipimpin oleh Lao Hei, dan naga-naga kuat lainnya meraung di garis depan, mencabik-cabik mantra dengan cakar mereka, menangkal energi dengan napas naga mereka, atau menahan serangan dengan tubuh mereka yang tangguh, bertindak sebagai bendungan terkuat, menangkal gelombang benturan pertama dan paling dahsyat. Sementara itu, para naga yang ahli dalam serangan jarak jauh dan memanipulasi air, api, angin, dan guntur, berada di barisan belakang, menyemburkan napas naga yang membara, memanggil petir yang mengamuk, dan menciptakan badai es, berbagai mantra bawaan yang berhubungan dengan naga meledak bagai kembang api di antara barisan musuh. David, di garis depan, menghunus pedang pembunuh naga, sosoknya secepat kilat, menerjang langsung ke bagian terpadat dari formasi musuh. Wilayah pedang 5 elemen, buka. Berdengung. Terpusat padanya, area seluas 100 kaki langsung diselimuti cahaya pedang warna-warni. Energi pedang saling bersilangan, membentuk wilayah kematian. Bab 5705 sudah terlambat. Musuh dalam jangkauannya, baik di alam manusia abadi maupun alam abadi surgawi, merasakan gerakan mereka terhambat, energi spiritual mereka melambat, dan mereka harus menahan energi pedang yang tak tertandingi dan tajamnya. Perlambat waktu. Pikiran David berubah, dan aliran waktu di dalam wilayah pedang tiba-tiba melambat. Pergerakan musuh menjadi penuh dengan cacat di matanya. Mati. Pedang pembunuh naga berubah menjadi sabit kematian, setiap ayunan membawa hujan darah, menjamin kematian satu atau bahkan beberapa kultivator. Dia secara khusus menargetkan para pemimpin alam abadi surgawi tahap awal dan menengah untuk dipenggal. Di bawah kendali niat pedangnya, hampir tak seorang pun dapat menahan kekuatan serangan tunggalnya. Seorang tetua abadi surgawi tingkat 2 dari sekte matahari berkobar. Memegang roda api berkobar, meraung saat ia menyerang David. Junior, bersiaplah untuk mati. David bahkan tidak meliriknya, melainkan mengayunkan pedangnya dengan pukulan backhand. Ujungnya tiba lebih dulu, menembus api dan tepat mengenai dahi tetua itu. Puff! Tubuh tetua itu membeku, kekuatan hidup di matanya memudar dengan cepat, dan mayatnya jatuh dari langit. Tetua! Para murid sekte matahari terbakar berteriak ngeri. Beberapa ahli dari gua air hitam menggunakan teknik transformasi bayangan, menyerang punggung David seperti hantu dari bayang-bayang. David seperti memiliki mata di belakang kepalanya. Di bawah pengaruh hukum waktu, gerakan mereka selambat siput. Distorsi spasial. Gumamnya pelan, dan ruang di sekitar para ahli gua air hitam tiba-tiba runtuh dan terdistorsi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dihancurkan menjadi daging cincang oleh kekuatan spasial yang mengerikan. David seperti harimau di antara domba, tak terkalahkan. Kemanapun dia pergi, manusia dan kuda berjatuhan, dan mayat-mayat berserakan di tanah. Tak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, ia juga mampu mengendalikan seluruh formasi pertempuran klan naga secara presisi melalui inti menara. Sayap kiri, pengawal naga hitam bertahan. Sayap kanan, naga angin, percepat dan ganggu barisan belakang mereka. Naga petir, fokuskan tembakan ke komandan formasi berjubah kuning itu.
Perintahnya jelas dan efisien. Di bawah komandonya, pasukan naga bagaikan mesin perang yang presisi dan menakutkan, mengalahkan pasukan sekutu yang jumlahnya lebih banyak. Medan perang berubah menjadi pembantaian yang brutal dan kacau. Raungan naga, ledakan, jeritan, dan benturan artefak magis terjalin menjadi simfoni kematian yang berdarah. Darah mengotori tanah lembah retakan, anggota tubuh dan tubuh yang terpenggal beterbangan kemana-mana, dan bau darah yang menyengat hampir memuakkan. Para kultivator pasukan sekutu ngeri mengetahui bahwa taktik gelombang manusia mereka yang angkuh sama sekali tidak efektif melawan pasukan naga yang bersatu dan tak kenal takut ini. Kekuatan individu para naga sudah tangguh, tetapi sekarang, dengan serangan terkoordinasi mereka melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan yang lebih besar daripada gabungan kekuatan mereka. Tokoh kunci, David, bagaikan mimpi buruk. Pedangnya, hukumnya, dan kendalinya atas pertempuran jauh melampaui pemahaman mereka tentang seorang manusia abadi tingkat kelima. Monster. Dia monster. Lari. Lari. Kita bukan tandingannya. Akhirnya, seseorang tak berdaya dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Kekalahan itu cepat dan menghancurkan. Begitu seseorang mulai berlari, kepanikan menyebar seperti api. Garis pertempuran, yang nyaris tak tertahan, runtuh seketika. Mencoba melarikan diri? Terlambat. Mata David sedingin es. Dia tahu prinsip jika kau tidak membunuh ular itu, kau hanya akan membuatnya semakin terluka. Karena permusuhan yang mematikan telah terbentuk, dia tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Menara penekan iblis, penjara ruang. Dia memanggil menara kecil yang indah di telapak tangannya. Menara itu berputar cepat, langsung membesar, melayang di udara, memancarkan fluktuasi ruang tak terlihat. Bas. Berpusat pada menara penekan iblis, ruang dalam radius puluhan mil tampak membeku. Para kultivator yang mencoba melarikan diri menggunakan teknik teleportasi atau merobek ruang angkasa terkejut mendapati ruang di sekitarnya telah menjadi sekeras besi suci, mustahil untuk ditembus. Tidak. Dia menyegel ruang angkasa. Sudah berakhir. Teriakan putus asa menggema di seluruh medan perang. Bab 5706, tidak ada satu pun yang tertinggal. Naga, patuhi perintahku. Jangan biarkan siapapun hidup. David mengeluarkan perintah terakhir untuk membunuh. Raung. Bunuh. Pasukan naga, dengan semangat juang yang membumbung tinggi, menyerbu maju bagai gelombang pasang, mengejar musuh-musuh yang telah kehilangan semangat juang dan berlarian bak lalat tanpa kepala. Pembantaian ini merupakan pembantaian sepihak. Pertempuran berlanjut selama setengah jam lagi, hingga akhirnya seluruh lembah Void Rift perlahan mereda. Medan perang yang tadinya ramai dan ramai kini hanya dipenuhi bau darah yang pekat dan tak tertahankan, serta tumpukan mayat. Ribuan kultivator dari berbagai sekte 9 surga, kecuali segelintir yang beruntung karena cepat bereaksi atau memiliki metode bertahan hidup khusus, semuanya dibantai di sini. Sinar matahari menembus kabut darah yang pekat, menerangi David yang berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, dan para naga di belakangnya, kelelahan namun dengan mata penuh semangat, tubuh mereka berlumuran darah musuh mereka. David memegang pedang pembunuh naga yang berlumuran darah, jubahnya berkibar-kibar, dan meskipun telah bertempur berulang kali, auranya semakin dalam dan luas. Tatapannya menyapu pembantaian itu, matanya tenang dan tak tergoyahkan. Pertempuran ini tidak hanya menguji kekuatannya sendiri dan daya tempur pasukan naga, tetapi juga mengumumkan kedatangannya ke seluruh 9 langit dan keagungannya yang tak tergoyahkan. Mulai hari ini, 9 langit akan memiliki kekuatan baru yang tangguh yang tak seorang pun dapat abaikan,
kekuatan baru yang dipimpin oleh David yang memiliki menara penekan iblis dan ratusan naga. Hei tua menendang mayat di kakinya sambil menyeringai, "Tuan Chen, orang-orang ini benar-benar lemah. Mereka bahkan tidak cukup kuat untukku meregangkan otot-ototku." Chen Biking berjalan ke sisi David dan berkata dengan lembut, "Tuan Chen, meskipun kita memenangkan pertempuran ini, kita telah benar-benar menyinggung sebagian besar sekte di 9 surga. Konsekuensinya mungkin." David menyarungkan pedang pembunuh naga dan menara penekan iblisnya, lalu berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Kita akan menghadapi kekuatan dengan kekuatan dan air dengan tanah. Kita tidak akan menimbulkan masalah, tapi kita juga tidak takut." Ia menatap pasukan naga di belakangnya, aura mereka semakin kuat setelah pertempuran berdarah itu, dan berkata dengan suara berat, "Bersihkan medan perang. Bagikan semua rampasan perang. Lalu, ikuti aku kembali ke sekte surgawi Yama." "Baik, Yang Mulia." Ratusan naga menjawab serempak, suara mereka menggetarkan langit. Mereka menatap punggung David, mata mereka dipenuhi semangat dan kesetiaan. Pemuda inilah yang berlumuran darah kaisar, yang telah menyelamatkan mereka dari penindasan tanpa akhir dan memimpin mereka menuju kemenangan gemilang ini. Mengikutinya mungkin menjadi awal kebangkitan ras naga. David memimpin pasukan naga, membawa niat membunuh yang luar biasa dan rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan meninggalkan jurang berlumuran darah dalam prosesi agung menuju sekte surgawi Yama. Sudah bisa diramalkan bahwa ketika berita itu menyebar, seluruh 9 langit akan terguncang. Dan nama David pasti akan bergema di seluruh alam semesta. Sekte surgawi Yanluo. Yanantian, Liu Sui, dan Shen Xian masih memulihkan diri di dalam menara penindas iblis. Di depan gerbang gunung sekte surgawi Yanluo, aura dunia bawah yang dulu membayangi telah digantikan oleh bau darah yang pekat dan atmosfer yang dingin. Ratusan sosok bertarung mati-matian di kaki gunung, cahaya mantra berpadu dengan kilatan dingin senjata. Ledakan, raungan, dan jeritan memenuhi udara. Gelombang energi yang dahsyat menyebabkan ruang bergetar terus-menerus, tanah sudah penuh dengan kawah dan tertutup bekas hangus serta noda darah. Dipimpin oleh Guan Jun, para murid sekte surgawi Yanluo membentuk formasi pertahanan yang goyah, mati-matian melawan gelombang musuh berjubah hitam. Mereka masing-masing tahu bahwa di dalam sekte mereka, Master Sekte Yanantian, Liu Sui, Shen Xian, dan anggota inti lainnya berada di titik kritis pemulihan di dalam menara penekan iblis, mereka tidak boleh kehilangannya. Lagi pula, menara penekan iblis itu sendiri adalah harta karun sekte. Bagaimana mungkin menara itu jatuh ke tangan musuh? Bertahanlah. Demi Master Sekte. Demi Sekte Surgawi Yama. Guan Jun meraung serak, menghunus tombak hantunya dengan keahlian yang tak tertembus. Setiap tusukan disertai lolongan hantu yang memilukan, memaksa mundur beberapa musuh.